Ada lagi nih pemirsa rekomendasi film yang meramaikan libur lebaran sama keluarga. Judulnya adalah Pelangi di Mars. Jadi film animasi bergenre fiksi ilmiah ini menggunakan teknologi extended reality dalam proses syutingnya. Dan tentunya pasti saya nggak kelewatan untuk wawancara langsung para pemainnya. Dan saya mengulik nih cerita di balik proses produksi hingga tantangan mendalami karakter mereka. Apakah mereka langsung beradaptasi jadi makhluk Mars atau seperti apa ya? Ini dia. Pemirsa Showbiz, kalau Anda mendengar kata Mars, apa sih yang kepikiran di benak Anda? Wah, ini tuh kayak keinget masa kecil saya kalau ditanya ya sama guru di sekolah, kalau mau pergi jauh keluar angkasa pengennya ke planet mana? Salah satu planet yang saya pengen kunjungi itu planet Mars sebenarnya. Tapi ini bukan bicara soal mimpi saya, tapi mungkin ini mimpi sejuta anak Indonesia yang nantinya akan ditampilkan dalam sebuah film, judulnya adalah Pelangi di Mars. Pelangi di Mars ini menceritakan mimpi, menceritakan pesan-pesan yang sangat bagus untuk anak-anak bisa menggapai mimpi. Dan apa sih sebenarnya yang membuat film ini akhirnya diluncurkan tahun ini? Pesan apa yang bisa kita bawa pulang? Langsung aja, sudah bersama kami di Showbiz kali ini ada dua cast-nya. Ada Messi Gusti sebagai pelangi, halo Messi. Ada juga Lutesia sebagai ibu Pratiwi. Halo, semuanya kabarnya baik ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ini langsung aja kita mau ngomongin soal film Pelangi di Mars. Mungkin mau ke Messi dulu. Karakternya memerankan di sini karakter pelangi kan? Nah, Iya. ini siapa dia? Gimana karakternya? Ini bisa digambarin nggak? Bisa. Jadi pelangi ini adalah anaknya Bunda Pratiwi, pelangi lahir di Mars. Dan pelangi ini anaknya pemberani dan dia sangat ingin melakukan hal yang sudah dipersiapkan sama bundanya, yaitu mencari sebuah batu mineral yang dipercaya tuh bisa mempurifikasi air di bumi. Karena background ini tuh air di bumi ceritanya lagi tercemar. Jadi dia pengen menemukan itu dengan cara dia memimpin teman-teman robotnya. Jadi di sini tuh pelangi ada teman-teman robotnya juga, ada 5 robot dan dia memimpin teman-temannya itu buat bantu dia mencari batu ini. Gitu. Oh gitu, padahal masih kecil ya perannya di sini, masih Iya. anak-anak gitu ya. Tapi ingin menyelamatkan bumi tadi yang Betul. udah tercemar tadi gitu ya. Iya. Syutingnya nggak beneran di Mars kan? Maunya sih gitu ya. Maunya terbang. Itu protosnya agak gede banget itu tapi ya. Tapi sebelum bicara lagi, sekarang ada juga ini bundanya ceritanya ya, Iya. Ibu Pratiwi. Kan kalau nggak salah nih, nanti mungkin Lutesa bisa jelasin. Itu tuh terinspirasi dari memang ilmuwan Indonesia ya sebenarnya ya. betul. Jadi bisa digambarin Ibu Pratiwi itu karakternya kayak gimana? Oke, aku memerankan Pratiwi, bundanya Pelangi. Pratiwi ini terinspirasi dari sosok Pratiwi Sudarmono. Dia itu satu-satunya, setahu aku ya, satu-satunya astronot dari Indonesia, astronot perempuan yang pernah ke NASA seingat aku tahun 1980-an. Oke. Jadi terinspirasi oleh sosok beliau. Tapi tentu untuk karakternya emang difiksikan untuk masuk sini. Dia adalah ilmuwan astronot yang dari bumi datang ke Mars, tapi dia ditinggalkan oleh koloninya. Jadi dia harus berjuang sendirian. Dan setelah beberapa bulan kemudian dia akhirnya mengetahui bahwa dia itu hamil. Dan dia harus melahirkan dan membesarkan pelangi sendirian. Di Mars itu Di tadi Mars, ya. iya. Nah, kalau aktor kan biasanya ada pendalamannya untuk bisa memasuki karakter dan background cerita tertentu kan pasti ada harus ngefeel lah gitu ya bahasa sederhananya. Nah, Lutesia gimana? Kan nggak pernah ke Mars. Terus ngefeelnya supaya ini berasa di Mars tuh gimana gitu loh. Iya sih, itu Ya kan? agak-agak sulit sih. Aku sih dengan proses diskusi sama sutradaranya dan pada saat itu emang ruang diskusi kami emang juga cukup singkat. Jadi aku beneran cuma chatting sama voice note sama Mas Upi sutradaranya. Dia menjelaskan dari awal sampai akhir apa itu zeolit omega, kenapa dia bisa ditinggalkan oleh koloninya, super duper lengkap. Jadi kayak dari diskusi itu aku udah bisa dapet karakter Pratiwi ini seperti ini nih gitu. Oh, I see. Jadi ngebayanginnya tuh berdasarkan ini ya, pengetahuan yang dikasih Imajinasi sutradara yang dan dikasih, imajinasi. betul. Yeah, that's the word tuh, imajinasi. Kalau Messi gimana ngebayanginnya tuh, ngebayangin Mars supaya bisa ngerasain ambience Mars tuh apa yang dibayangin Messi? Sama juga banyak ngobrol sama Om Upi, kan Om Upi yang tahu nih Mars lebih tahu lah kayak Mars kayak gimana gitu. Aku juga disuruh banyak nonton soal planet Mars, terus gimana sih kalau jalan di Mars tuh gravitasinya. Terus iya sih banyak riset-riset juga bareng sama Om Upi, sama
body aktornya gitu. Jadi memang kalian sebagai aktornya tuh diberikan kebebasan juga untuk berimajinasi ya, mengimajinasikan Mars itu kayak gimana versi kalian gitu ya. Iya. Tapi pertanyaannya adalah ini nih yang menarik pemirsa, karena ini kan filmnya membuat keluarga ya, jadi siapa aja bisa datang, sama mamanya, papanya, sama tante omnya juga bisa datang. Ada teknologi yang digunakan di film ini, namanya extended reality. Itu tuh maksudnya gimana tuh? Betul. Jadi bayangin ada layar LED di belakang kita. Kita berdiri di belakang kita ada layar LED. Lalu di depan kita ada kamera. Dan ketika kamera itu bergerak, ntar layar di belakang itu akan mengikuti gerakan kamera tersebut. Jadi kesannya tuh emang kita berada di dalam ruangan itu, betul kan? Terus kayak di bawahnya juga ada set desainnya, ada pasir-pasir di Mars, ada batu-batuan gitu. Jadi kita emang harus acting, kita ke depan yang ngeliat studio aja gelap, tapi di belakang kita ada layar yang bergerak juga. Tapi kan kita ngadepnya ke depan. Jadi kita emang harus berimajinasi. Ceritanya ada pesawat yang lewat, kayak oh sebelah situ ya, ngayal aja gitu. Lewat. Gimana tuh caranya kalau Messi menghidupkan supaya ini beneran kesannya real walaupun itu tadi menggunakan extended reality? Untuk menghidupkannya, untungnya kalau aku tuh sebelumnya udah ada proses motion capture. Jadi aku udah kebayang dan kita udah melakukan beberapa workshop juga, melakukan beberapa adegan scene by scene-nya. Terus aku ada 2 hari ya kalau nggak salah tuh sebelum mulai syuting XR-nya itu aku latihan dulu. Latihan beberapa scene, jadi biar pas mulai syutingnya aku nggak terlalu kagok gitu. Udah, jadi pas udah mulai syuting ya udah lumayan terbiasa lah. Makin hari makin oke lah, gak terlalu susah gitu. I see, kupikir cuman film action aja yang harus pakai latihan ya. Ternyata yang ini kan sci-fi ya bisa dibilang ya, ya kan, science fiction movie gitu. Ternyata itu juga ada latihan khususnya, harus ada penyesuaian khususnya. Well, sekarang kita masuk ke ceritanya nih, inti ceritanya. Kalau tadi udah dijelaskan, ini ingin menyelamatkan bumi segala macam. Tapi kalau dari Lutetia sendiri sebenarnya pesannya, value-nya tuh apa kalau kita nonton film ini? Oh iya, kita tuh bisa ngajarin ke anak kita, ke keponakan kita tuh apa? Soal value apa? Bahwa kadang keluarga itu nggak harus dari darah. Keluarga itu bisa jadi teman, dan temannya itu bisa bentuknya robot. Karena di sini pelangi itu didampingi oleh teman-temannya yang berupa robot gitu, dan robotnya emang udah pintar-pintar banget, dan robot ini memang sudah dipersiapkan oleh bundanya. Kalau misalnya nanti pelangi besar nanti bisa nanya ke robot-robotnya gitu. I see. Kalau dari Messi apa nih pesannya untuk, kalau Messi spesifik deh ke anak-anak Indonesia yang sekarang memang kan udah lekat banget sama dunia digital, kemajuan teknologi segala macam, kan ini harusnya bisa relate juga karena menggunakan extended reality juga. Apa yang pengen disampaikan ke teman-teman kira-kira? Mungkin kalau biar kalian tuh bisa lebih mengenal lagi tentang teknologi-teknologi yang lebih canggih sekarang, terus lebih terbiasa, dan mungkin kalau tertarik mungkin ya biar jadi mungkin bisa masuk ke studionya Animator. Iya, jadi animator. Betul-betul. Oh, itu bisa juga ya. Nah, itu sesuai sama temanya sih, yaitu bermimpilah setinggi-tingginya, bahkan sampai ke Mars. Nah, bermimpilah setinggi-tingginya supaya anak-anak Indonesia itu bisa mimpinya bisa tinggi. Ya kalau Mars itu kan hanya perumpamaan saja, tapi kan kita pengen anak-anak Indonesia tuh mimpinya tuh setinggi langit. Tapi we don't know, astronot kan siapa tahu bentar lagi pengen bisa ke Mars. Itu sangat mungkin loh, kan udah ada robot yang dikirim. One day itu akan terjadi gitu. Tapi apa nih kira-kira kalau dari segi Messi supaya anak-anak Indonesia punya mimpi itu harus apa yang dipunyain? Aku bakal dari karakter Pelangi, boleh kali ya. Pelangi ini tuh selalu berani untuk memulai apa yang dia mau. Dia nggak pernah takut salah, karena kan kegagalan itu kan bagian dari suatu proses ya. Jadi Pelangi nggak pernah takut untuk gagal, karena kalau gagal dia bisa coba lagi sampai akhirnya berhasil gitu. Pokoknya jangan pernah takut salah dan jangan menunda-nunda mimpi kalian gitu. Tuh jangan pernah nunda-nunda mimpi kalian, jangan takut salah juga gitu ya. Karena we can learn from it gitu ya. Tapi dari the whole process berapa lama nih berarti syutingnya, Lutetia? Oke, sebulan kurang sih. Sebulan kurang ya. Dan nantinya akan tayang di bulan Maret nanti mendekati Lebaran. Lebaran. Yes, nanti bisa diupdate. Ada nggak sosmednya atau yang kita bisa pantau nih informasi untuk ininya bisa kemana gitu nanti ya? Pelangi di Mars. Pelangi di Mars. Pelangi di Mars ya. Langsung bisa dicek di situ semua informasinya soal kapan tayangnya. Ajak dong keluarganya. Lutetia, terakhir untuk menutup perbincangan kita nih Lutetia. Jadi kira-kira boleh nggak ada yang di-spill adegan apa yang kira-kira kalau nanti kita nonton tuh ya, aduh ini pasti akan ditunggu-tunggu banget nih. Apa ya? Kira-kira? Adegan yang
memorable sih salah satunya emang adegan yang kita pakai baju astronot itu. Soalnya jujur bajunya cukup ribet dan sangat berat dan banyak sekali technicality yang harus kita kuasai lah gitu, kayak ada armor lutut, ada sikut dan lain-lain. Itu secara teknis memang sulit, tapi justru itu yang paling fun gitu. Ada adegan lari-lari, ada adegan guling-gulingan. Nah, jadi itu keywordnya itu guling-gulingan mungkin. Guling-gulingan dan pakai baju astronotnya Nah, itu ya tadi pakai baju ya. astronot. Itu ya, jadi kita jangan lupa nih untuk saksikan film Pelangi di Mars ya, karena kita bisa dapetin tadi soal bagaimana menggapai mimpi, ada tekad di situ, ada perjuangan juga. Jadi banyak value-value yang bisa kita ambil. So thank you Lutesha. Terima kasih banyak. Thank you juga Messi. Thank you. Kita doain ya, semoga nanti film Pelangi di Mars ini tembus langsung ya jutaan penonton ya yang datang ke bioskop ya. Amin. Amin. Tapi lot more than that, yang penting adalah orang yang nonton tuh bisa dapat inspirasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.